Dari mana dasar ini, statement ini? Apakah main tuduh atau berdasar? Ada dasarnya. Dasarnya tadi sejarah. Dan sejarah ini diakui juga oleh negara. Bahwa raja-raja dan sultan setuju untuk bergabung. Nah kan dulunya Soekarno itu tidak punya wilayah kekuasaan. Yang berkuasa itu kan raja-raja kan. Bergabung. Nah karena raja-raja itu pendidikannya nggak ngerti dunia luar. Sementara melihat sosok Soekarno itu yang ngerti politik luar. Ya weh Soekarno pimpin. Nah itu bukan menyerahkan wilayahnya, bukan. Pimpin untuk memanajemen, mengelola. Nah lalu kemudian setelah bergabung peran-peran raja ini sampai yang kawan-kawan tahu kan. Sekarang mana fungsi raja? Ya karena disingkirkan. Dulu ada namanya DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Isinya DPA ini adalah para raja dan sultan. Jadi para raja dan sultan itu dulu diberikan akses masih. Untuk ngasih masukan ke pemerintah. Maka DPA ini tidak dipilih oleh rakyat karena mereka sudah punya kuasa. Raja dan sultan itu bukan hasil pemilihan. Nah DPA ini aja bahkan diganti sekarang menjadi DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Peran raja benar-benar dikebiri. Perlahan-perlahan. Nah itu raja loh. Lah apalagi rakyat dipikir akan membela kalian rakyat. Nggak bakalan. Untuk jangankan sampai ke kursi 1. Masuk ke kursi dewan aja butuh miliaran. Dan mereka hanya akan memikirkan miliaran itu kembali. Akan memikirkan bohir-bohirnya. Pemodal-pemodalnya. Maka yang sudah ada biarkan terjadi. Fungsikan lagi para raja dan sultan sebagai penasehat. Itu loh. Jadi kalau Sultan Riau misalnya. Ya untuk mengingatkan gubernur dan DPR. Anggota Dewan di Riau gitu loh. Ya tentu Sultan Riau nggak perlu memikirkan di Banten, tak perlu. Tapi nanti penasehat presiden sekaligus penasehat gubernur setempat, penasehat. Ketika ada kebijakan pemerintah, minimal izin, musyawarah dengan raja dan sultan. Karena toh ujung-ujungnya ini enak pengelola pemerintah ini ngasih izin ke perusahaan bangun di sini, bangun di sini. Pemilik tanahnya mah sultan dan raja diabaikan. Kan ngelunjak itu namanya. Saya sebut ngelunjak. Dan itu ada yang punya. Enggak, bukan dikembalikan. Jadi bahasanya gini, takut salah paham ya. Jadi kalau dikembalikan seolah-olah ingin memisahkan diri dari Indonesia. Enggak gitu konsepnya. Intinya gini, raja dan sultan kan memang sudah sepakat untuk bergabung nih, bergabung. Nah, sistemnya ini ya menjadi sebuah nama ya, Persatuan Bangsa-Bangsa Negara. Saya ngomong pelan-pelan ya. Jadi jangan nanti ditanyain lagi, dibalik-balikin lagi. Step by step. Kalau dipertanyakan boleh, tapi dibahas lagi biar jangan puyeng. Bangsa-bangsa ini, bangsa Banten dan lain sebagainya ini memilih bergabung kan dengan Indonesia. Maaf, dengan pengelolaan Soekarno dan politikus waktu itu, ya. Karena waktu itu belum ada Indonesia kan. Bersepakat dalam sebuah pengelolaan yang sama, manajemen. Lalu pengelolaan ini ketika bersatu, ini dikasih nama, wilayah ini dikasih nama Indonesia. Nama Indonesia sebagai sebuah negara itu 18 Agustus 1945. Jadi sehari setelah deklarasi kemerdekaan. Nah, paham di situ. Nah, raja-raja kan diakui dalam sejarah mereka sendiri memilih bergabung. Coba renungkan, sultan di wilayahnya masing-masing, ya udah bergabung. Artinya masih ke wilayah sultan ini di setiap daerah ini. Lalu bergabung, bukan menyerahkan, ingat. Yuk mengelola bersama-sama. Paham ya? Mengelola bersama-sama. Wilayahnya wilayah sultan masing-masing. Tapi ketika ini dikasih amanat yang disebut pemerintahan kita ini mengabaikan satu-satu. Lalu sultannya nggak dilibatkan dalam pengelolaan negaranya. Di wilayahnya masing-masing. Mestinya kan pemerintah mengajak Sultan Riau untuk mengelola wilayah Riau.
Pemerintah mestinya mengajak Sultan Cirebon untuk mengelola tanah Cirebon, bangsa Cirebon. Ini melucu. Nanti dulu. Ini melucu. Ada perusahaan mau membangun perusahaan di tanah keraton. Terus yang ngasih izin cuma pengelola doang, pemerintah. Ya udah izin. Rajanya nggak dikasih tahu. Keuntungannya berapa persen nggak ngerti. Gitu loh. Ini kan lucu gitu loh. Maka dalam bahasa sederhana, Indonesia, pemerintahan Indonesia ini memang sudah tidak tahu diri. Sejak kapan? Sejak awal berdiri kita ngomongnya bukan tentang Pak Jokowi. Pak Jokowi menerusin doang. Tak tahu diri. Yang kalian banggakan bernama Indonesia itu. Sekarang Indonesia itu tak tahu diri. Indonesia itu anak Nusantara. Penonton dan sekaligus mending hanya penonton, Mak. Bahkan dibatasi, dikebiri. Penonton kalau merekanya sebagai sultan yang punya kuasa ikut, mending penonton doang, Mak. Ini mah bahkan dibatasi kewenangannya. Gitu loh. Dijadikan badut. Malah lebih parah lagi. Dijadikan budak raja. Jadi keraton dijadikan cagar budaya, lalu yang ngurus keraton ini si raja, keluarga raja. Disuruh ngurus sebagai pengurus, pengelola. Jualan tiket. Kan ngelunjak namanya. Apa? Itu loh. Kan ngelunjak. Nah, maka sudah waktunya sekarang para raja dan para sultan bersuara. Ingatkan lagi pengelola negara ini. Pemerintahan itu makna lain daripada pengelola. Cuma biar dibikin keren namanya pemerintah. Substansinya sama saja itu. Jadi Anda boleh menyebut pemerintah, kita sebut pengelola. Ya sama saja. Pemerintahan pengelola. Pemerintah mengelola. Nah ini kan yang diabaikan oleh anak bangsa. Pemerintah presiden itu adalah ketua pengelola negara. Nah, maka sekarang menyerahkan pengelolaan kepada bupati sudah, ke gubernur sudah, ke presiden sudah, ke anggota dewan. Semuanya sudah rakyat ini, 76 tahun, 79 tahun. Sekarang kita angkat lagi sejarah ini. Sadarkan anak bangsa bahwa punya sultan dan raja di setiap daerah. Fungsikan itu. Dorong raja dan para sultan untuk bersuara. Makanya kemarin saya buat, para entus tuh bagus. Lo jangan enak tidur, entus tuh bagus. Lo punya rakyat, entus tuh bagus. Maka tunjuk satu sultan. Yang sultan ini di mana bisa menegur nanti presiden. Bisa menegur perusahaan. Lah kalau kita ke DPR, gedung DPR. Tuh sungainya tuh jadi hitam. Kena limbah. Mampu tak DPR negur perusahaan? Mampu sih. Tapi ya habis itu dikasih amplop pulang wis diem. Mampu memang DPR untuk negur perusahaan. Tapi untuk apa negornya itu enggak tahu. Nah, satu-satunya yang tidak diintimidasi, tidak